Terus saya teruskan masalah tobat tadi. Salah dan baik atau baik dan salah itu ada konsep dalam Al-Quran. Ini contoh ini agak ekstrim tapi mohon didengar. Orang yang kadung salah atau terlanjur salah itu Quran masih ngasih solusi wa yadruuna bil hasanati sayyi'ah. Setelah salah itu langsung menyusuli atau menutup dengan hasanah, dengan kebaikan. Kalau bahasa Nabi wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis salah langsung baik, pasti kebaikan itu bisa menutup kesalahan Anda. Bahkan bisa menghapus, bukan sekedar menutup, tamhu. Saya sering berpikir dan diroyah itu kajian, kayak contoh tadi namanya kajian. Anda misalnya ya ini naudzubillah min dzalik. Anda ngalami uang Anda dicopet misalnya 10 juta atau bahkan 50 juta. Anda mangkel sekali sama copet itu. Tapi pas istri Anda mau ditabrak mobil atau anak Anda mau ditabrak mobil, kebetulan copet itu yang menyelamatkan. Dan dia atas nama kemanusiaan saja menyelamatkan. Kayaknya Anda memaafkan itu mudah sekali karena Anda kehilangan uang 50 juta tapi anak Anda selamat. Jadi saya pernah ditanya kiai, ditanya beberapa orang, masa iya Gus kebaikan itu bisa menghapus kesalahan? Saya beri contoh tadi. Andaikan Anda dicopet, kemudian copet itu yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan, kayak apa? Anda terima kasih dan mungkin Anda segampang itu melupakan kesalahan copet tadi. Nah ini penting saya utarakan karena dulu ini cerita-cerita dulu zaman orang baik. Itu kalau tobat itu seperti itu. Jadi dulu kata Umar, sahabat Umar, saya ini ketika kafir sering bikin takut orang Islam. Maka ketika saya Islam harus sering bikin takut orang kafir. Makanya ketika dia Islam pertama, dia itu ditanya Rasulullah, kamu mau kemana Mar? Mau ke rumah Abu Jahal. Pertama dia ke rumah Abu Jahal, Ditotok Abu Jahal keluar, terus kata Umar, kamu tahu saya sekarang apa? Saya sudah Islam. Jadi kalau kamu macam-macam sama Nabi Muhammad berhadapan sama saya, itu satu-satu ke rumah Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Sehingga ada ketakutan orang kafir mengganggu Nabi. Dan itu awal Islam disuruh dakwah jarrah, disuruh fasda' bima tu'mar, disuruh terbuka dakwahnya. Secara sejarah Khalid bin Walid itu panglima perang orang kafir dan dia menang itu karena keahlian strategis. Sahabat itu ya manusia ya kayak kita lah, dalam watak-watak manusia kayak kita. Jadi intinya perang, sahabat itu di atas, beberapa sahabat mungkin ya kayak yang depan kita semua itu. Diprovokasi Khalid seakan-akan kalah, ngelepas beberapa harta ghanimah, harta rampasan, dikira mereka kalah, terus orang Islam turun, Khalid muter di atas gunung, terus memanah umat Islam itu. Padahal Nabi sudah pesan para pemanah itu nggak boleh keluar dari gunung. Ya gunung di Arab itu saya paling 20 meter, 15 meter, jangan bayangkan kayak gunung apa Merapi, bukan. Makanya bisa manah. Kalau seperti gunung Merapi ya nggak bisa kan. Singkat cerita akhirnya umat Islam ini kalah karena satu menyalahi strategi yang dicanangkan Rasulullah, dua karena kepandian Khalid bin Walid. Ketika dia masuk Islam itu beliau bilang, kepandian strategi perang saya akan saya gunakan untuk umat Islam. Nah yang sekarang saya sering risau ini kalau ada preman pasar tobat itu terus jadi merebut masjid, maka yang meneruskan dia di pasar tetap preman. Harusnya secara teori fikih, sebagaimana saya dulu bikin ketakutan di pasar, sekarang tobat saya bikin ketentraman di pasar. Jangan terus jadi merebut masjid, penerusnya lebih jahat. Jadi tobat itu kalau dulu itu sebanding dengan tanda kutip kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau tidak banding maka seperti tadi nggak sambung. Saya ulang lagi, kalau tidak banding itu tidak apa? Sambung kayak tadi. Dia mengganggu hak adami, yaitu bikin orang takut. Kemudian tobatnya dia hak kuwah hanya jadi merebut masjid atau wiridan, kan tidak sambung.